Mmm, ya gitu bandarmologi juga sebenarnya nggak ada salahnya juga maksudnya, tapi sebenarnya sebagai investor yang pintar, kita harus bedakan mana rumor, mana yang fakta. Mhm. Karena kalau kita di dunia saham ini kadang-kadang banyak sekali rumor-rumor yang beredar, yang kita nggak tahu apakah ini benar apa salah. Jadi kalau Mhm. misalnya ada berita saham ini naik karena ada Baik. berita, sesuatu. Nah, kita cek, apakah ini benar. Contohnya Mhm. bisa kita cek ke, perusahaan, website-nya atau bisa juga kita cek contoh kita nonton berita di CNBC. Apakah di Mhm. CNBC benar nggak sih rumor yang ada ini, benar nggak CNBC, memberitakan hal yang sama. Nah, kalau misalnya beritanya bertentangan, bisa jadi tuh kemungkinan saham itu digoreng, jadi harus hati-hati di Mhm. situ. Baik. Jadi pengetahuan sangat penting sih sebenarnya dan, Mhm. ya itu, rasio dan Pengetahuan dan logika informasi juga juga sangat gitu ya penting berarti ya Pak buat Andre? menentukan. Iya, betul Iya. betul. Baik. Pak Andre, ini kita beralih ke pertanyaan Sobat Cuan yang kedua. Kenapa ya lagi banyak saham yang kena suspensi? Ini termasuk BBKP katanya. Sepertinya ini investor BBKP Pak Andre. Ya itu sebenarnya suspensi itu salah satu, mmm, itu yang suspensi dari bursa saham kan, dari BI. Jadi salah satu, tindakan dari bursa untuk bisa menjaga, dan juga melindungi investor-investor yang, ada. Mhm. Nah, biasa tuh kalau ada suspensi itu biasanya kalau menurut bursa ada pergerakan saham yang nggak wajar, yang, misalnya naik terus tapi nggak ada alasan yang Mhm. jelas. Nah, biasanya itu kalau disuspend itu nanti bursa minta tolong sama emitennya untuk menjelaskan apakah ada alasan yang, Baik. sesuai, yang inline dengan Mhm. pergerakan saham. Jadi itu sebenarnya, eee, saya lihat itu malah, sesuatu yang bagus buat investor ya. Itu tindakan dari bursa untuk melindungi investor dari kemungkinan adanya orang-orang yang mempermainkan harga saham atau mungkin Mhm. istilahnya banyak orang bilang tuh menggoreng Baik. harga saham. Jadi ya Baik. jangan jangan ngomel kalau di-suspend Mhm. karena itu adalah sebenarnya buat memproteksi investor Baik. juga. Baik, satu pertanyaan terakhir Pak Andre, ini komposisi portofolio saham yang disarankan untuk pemula. Contohnya kayak blue chipnya berapa banyak, kemudian yang penny stocks mungkin atau second liner begitu. Ini bagusnya ada di berapa persen komposisinya? Eee, Bisa dibilang sih kalau pemula yang belum terlalu banyak mengerti saham, mungkin ambil saham-saham yang aman dulu, aman itu mungkin yang Mas blue chip atau bisa juga, saham yang, masuk ke LQ45. Mungkin bisa saya bilang, Mhm. kalau saham LQ45 biasanya naiknya nggak banyak kan, capital gain-nya nggak besar. Buat memaksimalkan, return yang ada juga sebagian ditaruh di saham-saham yang, tier 2 atau tier 3 Mhm. yang, itu yang naiknya cepat. Jadi mungkin kalau bisa bilang komposisi yang Baik. bagus, ini macam-macam tiap orang tergantung, resiko, profil masing-masing. Bisa 70% di blue chip, 30% di trading stock atau yang tier 2 tier 3. Ada Mhm. yang, mau nanggung resiko besar, ada Mhm. juga naruh 50% blue chip, 50% di tier 2, tier Mhm. 3, stok yang alfanya besar. Baik. Ada juga yang mungkin kalau orang yang nggak mau nanggung resiko, itu lebih kecil lagi, bisa taruh di blue chip 80%, yang saham-saham tier 2, tier 3 tuh 20%. Jadi tiap-tiap orang sebenarnya beda-beda sih, tergantung Baik. resiko yang mau ditanggung. Kalau resiko yang mau ditanggung tambah besar, porsi, tier 2, tier 3 lebih besar. Baik. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.